Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya, Thabit Nazina Rahmat, bisa berjumpa secara virtual dengan teman-teman semuanya. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan semangat, sehingga kita bisa belajar dengan optimal. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa saja jenis dari bahan ajar. Bahan ajar itu terdiri atas beragam jenis. Menurut bentuknya, kita bisa melihat ada bahan ajar cetak. Contohnya buku, LKS, modul, itu bahan ajar cetak. Kemudian ada juga bahan ajar dengar atau bahan ajar audio. Contohnya adalah podcast, radio pembelajaran, itu adalah bahan ajar audio. Kemudian ada juga bahan ajar pandang dengar atau bahan ajar audiovisual. Kita ambil contoh misalkan video pembelajaran. Lalu ada juga bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif itu adalah bahan ajar yang meminta kepada pengguna untuk bisa berinteraksi dengan bahan ajar itu. Biasanya adalah bahan ajar berbasis komputer atau bahan ajar berbasis digital. Kemudian, menurut cara kerjanya, kita bisa melihat ada bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Bahan ajar ini berarti langsung bisa digunakan. Misalkan buku, itu bisa langsung digunakan dan tanpa diproyeksikan. Nah, lalu ada juga bahan ajar yang diproyeksikan. Yang membedakan adalah bahwa bahan ajar yang diproyeksikan ini membutuhkan alat untuk menampilkan kembali bahan ajar itu. Kita ambil contoh adalah slide PowerPoint, di mana di sini untuk bisa menampilkan maka dibutuhkan LCD. Kemudian ada bahan ajar audio, tadi seperti podcast, kemudian radio pembelajaran, itu termasuk di sini. Kemudian bahan ajar video, saat ini ada yang namanya video grafik. Ini adalah video yang bergerak, yang berisi konten-konten tertentu. Kemudian ada juga bahan ajar digital. Nah, bahan ajar digital ini bahan ajar yang membutuhkan device tertentu untuk memanfaatkannya. Kemudian, menurut sifatnya kita bisa melihat ada bahan ajar yang berbasis cetak. Kemudian ada bahan ajar yang berbasis teknologi. Kalau zaman dulu ada film roll, kemudian ada disket, ada CD, ada roll film, kemudian saat ini ada bahan ajar digital, ini berbasis teknologi. Kemudian ada juga bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek. Misalkan ada LKS, ada worksheet, itu digunakan untuk praktik atau proyek tertentu. Lalu ada juga bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia. Kita ambil contoh misalkan telepon, ada telegraf, ini bisa digunakan untuk keperluan interaksi manusia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahan ajar itu sebenarnya bersinggungan dengan media. Lalu apa yang bisa membedakan antara bahan ajar dengan media? Media pembelajaran dalam hal ini. Jadi kalau kita lihat, media pembelajaran yang disusun secara khusus atau media by design, itu sebenarnya adalah bagian dari bahan ajar. Karena kalau kita lihat kan ada media yang by design, ada yang by utilization. Nah, untuk media yang by design artinya media yang sengaja dirancang untuk kepentingan pembelajaran, maka sebenarnya itu masuk kategori bahan ajar. Artinya media itu bisa digunakan sebagai bahan ajar. Karena di dalam media itu ada materinya. Nah, materi yang terkandung dalam media inilah yang kemudian menjadi bahan ajar. Jadi kita bisa melihat sebenarnya ada irisan di situ. Ada kalanya media itu bisa masuk ke dalam bahan ajar, ada kalanya media tidak bisa dikategorikan ke dalam bahan ajar. Kemudian, jika kita lihat, yang akan kita fokuskan di sini adalah media atau bahan ajar cetak, ya. Bahan ajar cetak itu contohnya ada buku teks, ada handout, ada modul, ada lembar kerja siswa. Buku teks ini adalah buku yang berisi uraian tentang bidang studi tertentu yang disusun secara sistematis tentang kompetensi tertentu secara utuh untuk menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran dalam satuan pendidikan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa buku teks itu disusun untuk bidang studi tertentu. Artinya kalau mata pelajaran sejarah, maka buku teksnya ya khusus untuk mata pelajaran sejarah itu. Yang disusun secara sistematis tentang kompetensi tertentu secara utuh. Ini berarti materi yang ada di dalam buku teks itu menjabarkan seluruh apa yang ingin dicapai melalui pembelajaran.
Artinya di situ, di dalam buku teks itu semua informasi itu terangkum di situ. Lalu untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran dalam satuan pendidikan. Nah, artinya buku teks itu tidak bisa digunakan di seluruh jenjang, tapi khusus untuk jenjang-jenjang tertentu. Misalkan SD ya khusus SD, SMP khusus SMP, SMA khusus SMA. Kemudian ada modul. Modul ini adalah bahan ajar yang dirancang secara sistematis agar siswa mampu menguasai kompetensi melalui kegiatan belajar mandiri. Nah, sehingga di sini fokusnya modul adalah bahan ajar untuk mendorong peserta didik atau siswa belajar mandiri. Dengan demikian, guru berfungsi sebagai fasilitator saja. Kemudian ada juga handout. Handout ini fokusnya adalah bahan ajar yang menyajikan informasi tertentu secara ringkas dan padat. Ini fokusnya di situ. Untuk menunjang ketercapaian kompetensi dan juga bisa memperkaya pengetahuan siswa. Nah, sehingga handout ini dapat berupa potongan-potongan informasi yang berasal dari sumber-sumber yang relevan. Jadi yang paling dasar, paling mudah dibuat sebenarnya adalah handout. Lalu kemudian ada juga lembar kerja siswa. Atau sekarang ada yang menyebutnya lembar kerja peserta didik. LKS itu adalah bahan ajar yang berisi serangkaian latihan dan penugasan untuk merangsang keterampilan berpikir peserta didik. Jadi di sini fokusnya adalah untuk keterampilan berpikir peserta didik. Sehingga LKS ini bukanlah kumpulan soal untuk mengukur tingkat pengetahuan tertentu. Sehingga kalau LKS itu diidentikan dengan kumpulan soal, maka itu sebenarnya satu pemahaman yang kurang tepat. Karena LKS ini sebenarnya adalah bahan ajar untuk latihan dan penugasan dalam rangka merangsang keterampilan berpikir bagi peserta didik. Nah, kiranya ini materi yang bisa disampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.